para imam, biarawan-biarawati, keluarga-keluarga Kristiani bersama kaula muda, kaum remaja, anak-anak, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Kita mendengar bersama-sama dua bacaan pada hari Paskah kedua ini. Yang keduanya berisi tentang warta kesaksian yang diberikan oleh para wanita ketika mereka dengan setia pagi-pagi buta pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki dan juga menyaksikan peristiwa seperti pengalaman yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kesaksian yang kedua kita dengar dari Petrus dan kawan-kawan yang juga karena karya Roh Kristus yang bangkit berpidato berapi-api tentang Kristus bangkit jaya, dan karena iman itu kami memberikan kesaksian. Saudaraku terkasih, pidato pertama yang diucapkan Petrus di hadapan orang Yahudi. Petrus dan para murid yang sebelumnya takut dan gugup terhadap peristiwa penghakiman, penyaliban Yesus, justru tampil penuh semangat berpidato dalam berbagai bahasa. Ada situasi kontras di sana, dari situasi takut kepada situasi berani. Demikian pun yang terjadi pada diri kaum wanita, mereka yang pergi ke kubur. Ada situasi kesedihan karena matinya sang guru, menuju kepada situasi kegembiraan karena mereka bertemu dengan Yesus. Pertanyaan dasar hari ini yang boleh saya angkat untuk kita renungkan bersama, mengapa para murid itu berani dan menjadi gembira? Mereka berani karena gerakan Roh Kristus yang bangkit menaungi pikiran dan hati mereka. Mereka cepat-cepat pergi ke makam setelah dengar apa yang dikatakan oleh para wanita. Keberanian itu lahir dari kekuatan dan gerakan kebangkitan Kristus. Roh kebangkitan Kristus yang membuka pikiran mereka untuk ingat apa yang pernah dikatakan oleh Yesus saat mereka ada bersama. Ada pengalaman pastoral yang menarik di sana, yang kemudian membuat mereka ingat kembali. Bukan hanya masa sulit, tetapi juga masa yang menggembirakan. Dan mereka ingat itu sebagai kekuatan untuk yakin sungguh bahwa warta tentang kebangkitan adalah benar adanya. Mereka berani karena mereka sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit dan mengikuti perintah untuk pergi ke Galilea. Bagaimana para wanita yang begitu setia pagi-pagi hari pergi. Mereka melihat makam kosong, kubur kosong. Tetapi kemudian bertemu dengan Yesus. Walaupun Yesus belum memperkenalkan dirinya, tetapi mengajak mereka untuk pergi ke Galilea. Yang dilakukan oleh para murid adalah bersujud di hadapan Yesus, memeluk kaki Yesus sebagai tanda iman dan kekuatan kasih.
Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan lagi buat kita, mengapa ketika bertemu dengan Yesus setelah bangkit, Tuhan Yesus suruh mereka pergi ke Galilea, bukan ke tempat lain seperti ke Yerusalem atau ke tempat-tempat lain terkenal di sana, dan justru harus ke Galilea? Selain ada pengalaman pastoral yang indah saat ada bersama di Galilea, tetapi yang paling penting dari makna kembali ke Galilea adalah mereka memiliki kesempatan untuk merenungkan kembali serta mengevaluasi relasi mereka dengan sang guru mereka. Kembali ke Galilea, ada kesempatan bagi mereka seperti sebuah retret bersama dengan Tuhan, mundur sejenak untuk menemukan kembali panggilan dan kesejatian mereka sebagai murid-murid Tuhan. Hal itu berarti bahwa mereka sudah memiliki dasar iman yang seharusnya terus-menerus diperkokoh melalui tantangan dan kesempatan untuk berdiam diri. Ada tantangan, ada kesempatan yang mengajak mereka untuk melakukan sesuatu untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mereka berani juga karena mereka punya telinga dan hati untuk mendengar apa yang dikatakan oleh para wanita yang pulang dari kubur, yang berlari cepat-cepat, dan menunjukkan keberanian para wanita. Walaupun mereka ada kesedihan yang ada dalam hati, tetapi mereka pun menampilkan keberanian untuk pergi ke kubur dan pulang mengatakan kepada para murid tentang peristiwa bangkitnya Tuhan Yesus. Pasti dalam diri Petrus dan kawan-kawan, mereka yang wanita saja bisa, apalagi kaum lelaki. Mereka berani, kenapa kita tidak berani? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita yang bangkit, warta kebangkitan oleh para murid Yesus tetap up to date sepanjang zaman, tetap sesuai sepanjang zaman, apapun situasi kita. Apabila kita tempatkan pada pergumulan hidup kita sekarang sebagai orang beriman, warta tentang kebangkitan selalu sesuai dengan situasi kita. Kita hendaknya sadar bahwa kehidupan keimanan sering dikalahkan oleh sekian kesibukan lain yang kian kita anggap begitu penting. Alhasil kita lupa bangun relasi dengan Tuhan. Kita mulai lupa dengan pesan Tuhan, bahkan enggan untuk pergi bertemu dengan Tuhan seperti para wanita yang pergi dengan setia ke kubur Yesus. Ada kesetiaan untuk pergi ke kubur Yesus, bertemu dengan Yesus. Mungkin kita di zaman sekarang dengan segala pertimbangan dan juga perkembangan teknologi membuat kita lupa untuk memeluk kaki Yesus, sang guru ilahi kita. Kita lupa berada di bawah kaki Yesus dengan hati kita, karena kita dililit oleh kepentingan diri yang mengajak kita untuk lebih senang dengan hobi, lebih senang dengan bakat, dan lupa menempatkan campur tangan
kehidupan itu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi kalau kita sudah berhasil. Para wanita jadi saksi pertama yang berbicara kepada Petrus dan kawan-kawan. Di sana kita diingatkan pula bahwa zaman berkembang, membuat gereja kita bagai gereja kaum wanita. Persekutuan Ekaristi hari Minggu mulai kurang diminati oleh kaum lelaki, kaum bapak-bapak. Peristiwa kebangkitan itu yang pergi menyaksikan lebih dahulu adalah para wanita. Bapak-bapak agak terlambat. Minat saja tidak ada lagi, apalagi sedikit dipaksakan. Pertemuan KBG didominasi oleh kaum ibu, wanita, dan anak-anak. Kaum bapak lagi sibuk dengan berbagai macam hal yang lain, lupa mewartakan tentang Kristus yang bangkit. Saudaraku terkasih, situasi sekarang ketika kita di rumah saja, banyak orang mulai mengeluh, banyak orang mulai jenuh, banyak mulai merasa capek. Kenapa di rumah terus begini saja, dan seterusnya. Banyak yang mulai ucapkan kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, rindu untuk misa, rindu untuk bertemu dengan gereja. Lihat gereja katedral Air Mata Gandok. Situasi corona ajak kita untuk pergi ke Galilea, di mana kita boleh refleksikan apa itu Galilea bagi kita. Galilea bagi kita zaman sekarang juga adalah saat. Galilea bagi kita juga saat ini adalah tempat. Galilea bagi kita zaman sekarang adalah sesama, hubungan personal. Kita harus pergi ke Galilea di saat seperti ini, wabah seperti ini. Stay at home. Lebih betah dengan keluarga. Karena mungkin selama ini kita kurang betah ada di rumah. Mungkin selama ini kita tidak punya kesempatan makan bersama. Kurang punya kesempatan rekreasi bersama di rumah. Kurang punya kesempatan bercerita di rumah kita. Kita harus pergi ke Galilea, keluarga kita masing-masing, untuk mulai lagi dari keluarga. Bangun dasar eklesia domestika yang menjadi kekuatan hidup kita sebagai orang beriman. Iman mulai tumbuh dari keluarga. Dan kalau kita mulai ini, maka kesaksian tentang Tuhan Yesus yang bangkit, kita diajak mulai lagi di Galilea keluarga kita. Kita harus pergi ke Galilea karena kita dengar apa yang dikatakan oleh para wanita, yang disimbolkan juga oleh orang-orang dekat kita. Mungkin di rumah mama, mungkin di rumah istri, atau kakak adik atau bapak, yang selalu mengingatkan, yang selalu mengajak, ketika masih baik-baik, mari torang pi gereja. Tetapi mungkin kita masih tetap punya alasan dengan berbagai macam kesibukan. Kali ini ajakan harus kena di hati. Mari kita pergi ke Galilea. Corona memang membuat kita tidak nyaman, tetapi ada baiknya bagi kita
bahwa corona ingatkan kita sebagai murid-murid Tuhan untuk rindu dekat dengan Tuhan. Maka kita juga sadar bahwa corona membuat kita semakin hari semakin menyadari potensi kita. Corona menyadarkan kita untuk semakin hari semakin melakukan tindakan kasih mulai dari keluarga-keluarga kita. Kalau itu kita sudah bisa mulai lagi dari keluarga, kita percaya bahwa ketika corona sudah pergi, kita sudah mulai sesuatu yang lebih baik lagi di hari yang akan datang. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita, keluarga-keluarga kita, menjauhkan kita dari berbagai macam sakit dan penyakit. Dan lebih dari itu, semoga kita sanggup menjadi saksi kebangkitan Kristus dalam keluarga-keluarga kita. Amin. Selamat Paskah bagimu, saudaraku yang ada di rumah, rayakan kemenangannya dengan sukacita. Selamat Paskah bagimu, saudara.